Halo guys, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah prototipe kami yang mana dibimbing oleh dosen pengampu kami yang bernama dosen Rizky Akbar Ramadan dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, sebelum kami masuk ke presentasi kami ingin memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Di sini saya sendiri bernama Muhammad Ihsan dengan NPM 2135100801. Nah, setelah itu ada saudari saya yang bernama Nama saya Anissa Etnor dengan NPM 2135100323. lalu ada teman saya yang bernama Aidil. Saya Abdul Muhammad Zaki dengan NPM 2135100807. Lalu setelah itu ada teman saya yang bernama Pikur. Kenalkan, nama saya Adinian Musigurama Alfikri, NPM 2135100394. Lalu ada saudari saya yang bernama Laura. Perkenalkan, nama saya Laura Miftah Rizky, NPM 21351118. Dan terakhir itu Ridwan. Baik, perkenalkan semuanya, nama saya Ridwan, NPM 2135102331. Nah guys, ini kita sudah perkenalkan diri nih. Nah, tidak memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita ke presentasinya. Nah, sedikit cerita singkat ya. Bagaimana kami bermula? Aplikasi HelloPet terinspirasi dari aplikasi Halodoc, yang dimana Halodoc menangani manusia, sedangkan HelloPet ini menangani hewan. Dengan adanya aplikasi HelloPet, para pecinta hewan pun dengan mudahnya bisa mendapatkan informasi dan penanganan medis untuk hewan tercintanya. Lalu next. Nah, yang kita saksikan bersama ini adalah tampilan dari aplikasi kami, yaitu HelloPet. Sedikit cerita singkat nih teman-teman. Bagaimana kami bermula nih tentang kami memberi tema HelloPet. Nah, apa sih HelloPet itu gitu? Terinspirasi dari mana sih gitu? Nah, HelloPet terinspirasi dari aplikasi Halodoc, yang dimana Halodoc itu menangani manusia, sedangkan HelloPet menangani hewan. Dengan adanya aplikasi HelloPet, para pecinta hewan dengan mudahnya bisa mendapatkan informasi dan penanganan medis untuk hewan tercintanya. Nah, setelah itu, sistem aplikasi HelloPet menggunakan platform mobile, yaitu metode inkremental. Lalu, Happy Me, Happy Pet merupakan slogan yang artinya adalah dengan adanya aplikasi HelloPet, para pecinta hewan senang dengan kemudahan dalam mencari informasi tentang kesehatan hewan, ataupun dengan begitu hewan pun ikut bahagia. Nah, kami juga punya filosofi nih. Warna-warna dari aplikasi ini memiliki arti tertentu gitu, seperti warna krim dan coklat. Arti dari warna krim itu adalah memberikan sentuhan, dan warna coklat adalah kehangatan pada aplikasi HelloPet gitu. Nah, mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Adinian Musigurama Alfikri, NPM 2135100394 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Use case diagram login dan sign up. Memiliki satu aktor, yaitu pengguna bisa mengakses login dan sign up. Selanjutnya, use case diagram komunitas terdiri dari dua aktor, yaitu pengguna dan admin. Pengguna bisa mengakses chatbox, post populer komunitas, melihat teks seputar hewan, sedangkan admin bisa mengakses post populer komunitas, melihat teks seputar hewan, mengelola teks seputar hewan, tetapi admin tidak bisa mengakses chatbox. Selanjutnya di sini use case diagram penangkaran terdiri dari tiga aktor, yaitu pengguna, admin penangkaran, dan admin. Pengguna bisa mengakses melihat pos penangkaran, lokasi penangkaran, dan chat, sedangkan admin hanya bisa mengelola database penangkaran berdasarkan GPS. Dan admin penangkaran bisa mengakses melihat pos penangkaran, lokasi penangkaran, dan chat. Selanjutnya, use case diagram klinik terdiri dari dua aktor, yaitu pengguna dan admin.
Pengguna bisa mengakses melihat pos klinik dan lokasi klinik, sedangkan admin hanya bisa mengelola database klinik berdasarkan lokasi. Selanjutnya, use case diagram ruang konsultasi memiliki 3 aktor, yaitu pengguna, admin, dan dokter. Pengguna bisa mengakses melihat postingan dokter dan chat, sedangkan admin hanya bisa mengakses mengelola database dokter, dan dokter bisa mengakses chat dan melihat postingan dokter. Ini saya Muhammad Ihsan akan menjelaskan flowchart login dan sign in. Nah, yang pertama kita login, mulai. Setelah itu, apakah Anda mempunyai akun? Lalu ketika Anda mempunyai akun, langsung ke login. Nah, ketika login, di situ selanjutnya kita memasukkan email dan password. Nah, ketika email dan password dimasukkan, lanjut kita ke pemeriksaan password. Nah, ketika pemeriksaan password itu benar, langsung kita masuk ke beranda HelloPad lalu selesai. Nah, ketika tidak diterima, lalu kita masukkan password. Lalu setelah itu pemeriksaan password kembali. Nah, jika tidak, dia akan berulang kembali lagi seperti awal. Nah, jika memang sudah terdaftar, dia langsung masuk ke aplikasi beranda HelloPad. Lalu setelah itu selesai. Nah, jika tidak terdaftar ataupun belum login, kita mulai lagi dari awal nih. Kita ke sign in up, lalu setelah itu kita masukkan informasi nama, email, password. Lalu setelah itu kita submit. Nah, ketika sudah disubmit, kita balik ke tampilan awal lagi nih. Kita login, lalu setelah itu masukkan email dan password. Lalu setelah itu pemeriksaan password. Dan jika sudah masuk ke beranda HelloPad, lalu selesai begitu. Ya, Anissa Ernor, saya akan menjelaskan hierarchy chart. Hierarchy chartnya itu level 0-nya itu sistem aplikasi HelloPad itu sendiri. Kemudian di level 2-nya itu kita akan bertemu dengan beranda, belanja, kemudian pengaturan dan profil. Dan turunan dari beranda itu ada komunitas, ada ruang konsultasi, ada penangkaran, dan klinik terdekat. Kemudian turunan dari belanja yaitu ada check out, ada chat, metode payment. Kemudian turunan dari pengaturan ada bahasa aplikasi, hapus akun, tentang aplikasi, layanan pelanggan, dan ubah kata sandi. Kemudian di level keduanya itu di komunitas itu ada chat box, postingan populer, komunitas, dan teks seputar hewan. Kemudian level kedua dari ruang konsultasi yaitu chat box dan postingan dokter. Level kedua dari penangkaran yaitu postingan penangkaran, lokasi penangkaran, dan chat box. Kemudian level 2 dari klinik terdekat yaitu postingan klinik, lokasi klinik, dan level kedua dari chat yaitu chat masuk dan chat terkirim. Kemudian level ketiga dari chat box yaitu chat masuk dan chat terkirim. Kemudian level ketiga dari chat box yaitu chat masuk dan chat terkirim, dan level ketiga dari chat box penangkaran yaitu chat masuk dan chat terkirim. Jadi hierarki chart kami terdiri dari 3 level. Kita mulai dari pengguna. Pengguna ini ada atributnya, nama pengguna, ID pengguna, alamat, nomor HP, dan email. Kemudian kita sambungkan dengan penangkaran yaitu melihat penangkaran. Dia one to many. Satu pengguna bisa melihat banyak penangkaran. Penangkaran ini terdiri dari atribut ID penangkaran, nama penangkaran, alamat, jasa, dan nomor HP. Kemudian pengguna bisa melihat klinik terdekat one to many juga. Klinik terdekat ini terdiri dari ID klinik, nama klinik, alamat, nomor HP. Kemudian beralih pengguna ke dokter yaitu konsultasi. Hubungannya itu one to many. Satu pengguna bisa konsultasi ke banyak dokter.
Dokter ini terdiri dari ID dokter, nama dokter, nomor HP, alamat, harga, spesialis. Kemudian pengguna ke order. Pengguna melakukan order one to many, yaitu satu pengguna bisa melakukan banyak orderan. Order ini terdiri dari ID order, ID produk, tanggal order, kemudian melakukan transaksi dari pengguna ke transaksi. One to many, satu pengguna bisa melakukan banyak transaksi. Transaksi ini terdiri dari atribut ID transaksi, tanggal transaksi, ID pengguna, jumlah transaksi, dan total transaksi. Kemudian order memerlukan produk, many to many. Banyak order bisa memerlukan banyak produk. Produk ini terdiri dari atribut ID produk, nama produk, jenis produk, dan stok produk. Kemudian produk ke admin yaitu supply, many to many. Di admin ini ada ID admin, username, nama admin. Kemudian balik lagi ke transaksi. Dari transaksi ini ke pengiriman, hubungannya yaitu pengecekan many to one. Banyak transaksi dicek oleh satu pengiriman. Pengiriman ini atributnya ada status, ID pengiriman, ID produk, dan Bismillah, saya Aidil Muhammad Zaki dengan NPM 2135100807. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang DFD, Data Flow Diagram. Saya akan menjelaskan dari DFD level 0. Di sini terdapat beberapa entitas eksternal, yaitu ada 5. Yang pertama admin Hellopath, yang kedua dokter, yang ketiga rumah sakit atau klinik hewan, yang keempat penangkaran, yang kelima visitor atau penggunanya. Nah, di sini saya akan yang mana di dalam entitas eksternal itu terdapat prosesnya yang di sini disebut dengan sistem aplikasi Hellopath-nya. Nah, di sini di entitas admin Hellopath, proses yang menghubungkan ke sistem aplikasi Hellopath-nya itu ada beberapa data flow, yaitu input output-nya. Nah, untuk input-nya itu dari admin Hellopath itu ada data admin, data transaksi, data pelayanan, data laporan, dan data statistik yang menuju sistem aplikasi Hellopath, yang mana menghasilkan output-nya itu berupa info data adminnya, info transaksi, info pelayanan, info laporan, info statistik. Nah, untuk entitas eksternal bagian dokternya. Nah, untuk data flow inputannya itu ada inputan data konsultasi yang menuju ke sistem aplikasi, yang mana menghasilkan outputnya itu berupa info konsultasi tersebut. Nah, untuk entitas eksternal yang rumah sakit atau klinik hewan ini, yang mana data flow inputannya itu di sini terdapat data penyediaan kliniknya, yang mana menghasilkan outputnya itu info penyediaan kliniknya. Nah, untuk entitas selanjutnya yaitu penangkaran. Nah, untuk data flow inputannya itu data penangkaran atau petshop-nya, yang mana dari sistem aplikasinya itu menghasilkan output ke penangkarannya itu berupa info penangkaran dari petshop tersebut. Selanjutnya yaitu dari visitor atau pengguna ya. Nah, dari penggunanya ini mendapatkan berupa data flow inputannya itu ada berupa data login, data pelayanan, pemesanan, dan transaksi, yang mana menghasilkan outputnya yaitu berupa info login, info pelayanan, info pemesanan, info transaksi. Tentang DFD level 1, yang mana memiliki 2 entitas eksternal, yaitu dari visitor dan admin Hellopath. Nah, dari proses data database dari berandanya ini, misalnya kita dari usernya itu menginput query dari cek beranda, yang mana bisa menghasilkan outputnya itu dari query cek beranda tersebut. Nah, selanjutnya dari dalam proses belanja yang kedua, ada beberapa inputan, yaitu inputan pemesanan dan inputan barang, yang mana misalnya kalau dari inputan query pemesanan itu menghasilkan pemesanan, yang mana
misalnya dari entitas pengguna bisa melakukan pembelian dari proses atau database pembelanjaan. Nah, yang menghubungkan entitas dari admin HelloPet ke proses atau database dari belanjanya itu dari inputan barang tersebut, yang mana ada penghubungan atau aliran data dari admin HelloPet ke proses belanja, yang mana selanjutnya dari proses belanja ke pengguna. Nah, selanjutnya dari proses yang ketiga yaitu pengaturan. Nah, ada beberapa, misalnya di entitas admin HelloPet-nya ini ada beberapa inputannya, yang mana dari inputan pengaturan. Nah, yang mana bisa menghasilkan query cek pengaturan yang menuju ke pengguna atau entitas dari pengguna tersebut, menghasilkan query cek pengaturan dan memunculkan dari halaman pengaturan tersebut. Misalnya dari yang mana lanjutannya itu dari inputan datanya, yang mana dari pengaturan itu misalnya menghasilkan dari inputan, selain inputan pengaturan itu dari eksternal admin HelloPet tersebut, bisa menghasilkan inputan data dari profilnya tersebut, dari user tersebut, yang mana menghasilkan query-nya itu cek profile, dan output hasil query-nya itu cek profile tersebut, yang mana tertampil halaman profile. Next. Nah, selanjutnya DFD level 2 proses 1, yang mana ada eksternal entitasnya itu dari admin HelloPet dan visitor. Misalnya dari proses 1 ini kan merupakan dari proses beranda ya. Misalnya pengguna ingin menggunakan pelayanan atau menggunakan komunitas atau melakukan komunitas, yang mana melakukan inputan dan dari entitas eksternal admin HelloPet ini bisa melakukan inputan konsultasi dari komunitas tersebut. Nah, selanjutnya kalau misalnya visitor yang ingin menggunakan pelayanan penangkaran prosesnya, dapat berupa inputannya itu menggunakan pelayanan, yang mana outputannya itu menghasilkan dari info pelayanan tersebut. Yang selanjutnya ada ruang konsultasi, yang mana dari entitas visitor menginputkan ruangan, yang mana menghasilkan outputan info konsultasi tersebut. Nah, dari selanjutnya yaitu proses klinik terdekat. Nah, yang mana pengguna atau visitor bisa menginputkan tempat pemeriksaan klinik berdasarkan lokasi atau GPS-nya, yang mana menghasilkan informasi dari klinik tersebut. Dan tentang DFD level 2 proses 2, yang merupakan dari proses database shop atau belanja. Nah, di sini user atau visitor bisa menginput pesanan dari pembeli, yang mana tertampil atau prosesnya itu postingan barang yang ingin diberi. Nah, dari entitas admin HelloPet di sini mengoutputkan dari postingan barang tersebut. Nah, selanjutnya visitor bisa menginput pembelian barangnya, yang mana menuju ke proses checkout. Nah, dari proses checkout ini data flow dari entitas admin HelloPet menghubungkan atau memberi output dari hasil barang yang user atau visitor yang ingin dibeli. Nah, kemudian lanjut ke proses proses chat, yang mana merupakan menghasilkan inputan info barang atau info barangnya, info pembeliannya, yang mana menghasilkan dari info pembelian barang tersebut, outputnya. Nah, selanjutnya lanjut ke proses metode payment atau metode pembayaran, yang mana dari usernya itu menginput dari pembayaran, yang mana menghasilkan output info pembayarannya itu. Nah, ya, satu lagi dari data proses
chat ini, yang mana dari usernya itu melakukan inputannya itu konsultasi cek barang, yang mana menghasilkan outputnya itu info cek barang, yang kemudian barulah selanjutnya ke proses selanjutnya yaitu ke metode payment, yang mana inputan pembayaran. Nah, selanjutnya user akan melakukan pembayaran dan nyampailah ke dari visitor dan menghasilkan info pembayaran kalau jika dibayar. Nah, selanjutnya next. Nah, proses selanjutnya level 2 proses 3. Di sini merupakan dari proses database pengaturan. Nah, yang mana ada dua entitas eksternal yaitu admin HelloPad dan visitor. Nah, misalnya dari inputan dari entitas visitor ini ingin melakukan inputan aplikasinya atau bahasa aplikasinya menghasilkan info dari bahasa aplikasi tersebut. Nah, yang mana dari entitas admin HelloPad-nya itu memberikan atau menginput ke sistem atau bahasa aplikasinya itu berupa info dari bahasa aplikasi yang menuju ke output visitor. Nah, selanjutnya itu pada sistem dari hapus akun. Nah, di sini user bisa melakukan inputan aplikasinya itu, yang mana inputannya bisa berupa hapus akun, yang mana bisa saling menghubungkan dari proses sistem sebelumnya dari bahasa aplikasi, yang mana menghasilkan output info hapus akun dari entitas admin HelloPad tersebut. Selanjutnya yaitu ada sistem tentang aplikasi. Nah, dari pengguna bisa mengakses inputan aplikasi tentang aplikasi tersebut, yang mana menghasilkan outputnya itu tentang aplikasi dari entitas admin HelloPad mengirimkan outputnya ke entitas visitor. Selanjutnya itu ada sistem layanan pelanggan. Nah, layanan pelanggan ini misalnya dari entitas visitor ingin menginput inputan aplikasinya tuh berupa yang mana bisa menghasilkan outputnya dari admin HelloPad ini berupa seputar info aplikasi atau mungkin pelayanan dari layanan pelanggan tersebut. Next, misalnya. Selanjutnya yaitu sistem ubah kata sandi. Nah, dari pengguna atau visitor ini bisa menginput aplikasinya itu yang mana bisa menginput ubah kata sandi dan sebagainya. Nah, kemudian menghubungkan ke entitas admin HelloPad, yang mana admin HelloPad mengirimkan output atau hasilnya itu berupa info ubah kata sandi. Nah, next ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DFD level 3 proses 1. Nah, di sini ada masih entitas eksternalnya itu admin HelloPad dan visitor. Nah, ini merupakan dari proses dari komunitas ya, dari proses komunitas itu ada checkbox sama postingan komunitas. Nah, misalnya visitor ini melakukan konsultasi, menginput konsultasi dan sebagainya. Nah, yang mana menghasilkan outputnya itu yang dari admin HelloPad berupa info konsultasi tersebut. Nah, selanjutnya dari 1.1.3 ini. Nah, ini merupakan sistem tag seputar hewan. Nah, ini merupakan misalnya dari visitor ini melakukan konsultasi atau menginput konsultasi berupa tentang tag seputar hewan ini. Nah, yang mana kemudian dari admin HelloPad ini menghasilkan atau mengoutputkan dari info dari tag seputar hewan. Jadi kalau bisa dibilang satu dari proses sistem 1.1, 1.2 sampai 1.3 ini, nah merupakan satu kesatuan dari sistem komunitas sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu dari sistem postingan dokter atau ini konsultasi ya. Nah,
Di sini pengguna atau visitor bisa melakukan inputan konsultasi yang mana terdapat nanti ntar outputnya itu tentang postingan dokter, info dari dokter tersebut. Dan kemudian ada inputan komunikasi dari chatbox dokter 1.2.2. Nah, di sini 1.2 hilang layarnya. Oke. 1.2 dan 1.2.2 ini merupakan tadi sebelumnya saya bilang merupakan satu kesatuan dari ruang konsultasi yang mana saling dua ini saling menghubungkan. Misalnya dari pengguna atau visitor ingin melakukan konsultasi atau menginputkan ruang konsultasi, pasti yang pertama tuh menghasilkan output postingan dokter tersebut, yang mana outputnya dikirim dari admin HelloPad ke sistem postingan dokter dan menuju ke visitor. Nah, selanjutnya dan user pun atau visitor pun bisa melakukan inputan komunikasi yang menuju chatbox dokter, yang mana outputnya itu dari info inputan komunikasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu 1.3.1 dan 1.3.2 merupakan dari sistem dari penangkaran sebelumnya. Jadi, ini merupakan keduanya saling berhubungan. Nah, misalnya dari visitor atau pengguna ingin melakukan inputan dari info penangkaran. Nah, dari admin HelloPad mengirim output ke sistem postingan penangkaran ini yang selanjutnya menuju ke visitor berupa postingan penangkaran tersebut. Nah, dari inputan dari sistem postingan penangkaran tersebut adanya inputan lokasinya yang mana outputnya dikirim dari admin HelloPad ke sistem tersebut dan menuju ke entitas visitor lagi menghasilkan output dari lokasi penangkaran tersebut. Next selanjutnya. Nah, selanjutnya yang proses kedua. Yaitu ini ada lanjutan dari chatbox penangkaran tadi ya. Nah, di sini tadi kan sebelumnya dari lokasi penangkaran 1.3.2 tadi merupakan lokasi penangkaran. Nah, selanjutnya 1.3.3 merupakan dari chatbox penangkaran, yang mana dari user atau visitor itu melakukan inputan komunikasi. Nah, yang mana menghasilkan output dari info komunikasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ke sistem 1.4.1, 1.4.2. Nah, ini merupakan sebelumnya dari penghubungan dari sistem klinik. Nah, dari user atau visitor ini bisa melakukan inputan klinik. Ini pertama dalam proses misalnya inputannya itu komunikasi inputan klinik ya, yang mana dari admin HelloPad mengirimkan output berupa postingan atau info dari postingan klinik tersebut. Nah, misalnya dari entitas visitor ingin melakukan inputan lokasi klinik. Nah, dari admin HelloPad mengirimkan output ke sistem berupa lokasi klinik. Nah, next misalnya. Udah habis. Sekian. Mempresentasikan tentang diagram activity login dan register. Pertama-tama di sistem HelloPad login or register, si pengguna itu sign up atau isi form pendaftaran. Selanjutnya di sistem HelloPad validasi informasi, terus memberikan username dan password. Setelah itu pengguna berikan username dan password login. Setelah mendapatkan password login, lanjut ke sistem HelloPad yaitu simpan username dan password.
lanjut ke tampilan login. Setelah itu ke pengguna memasukkan username dan password login. Setelah itu di sistem HelloPad-nya login valid dan kembali ke tampilan login. Jika si pengguna telah mempunyai akun, langsung saja login di sistem HelloPad-nya. Setelah itu tampilan login, lanjut ke pengguna, masukkan username dan password. Setelah itu login valid. Jika lanjut atau iya, dia akan masuk ke halaman utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram activity shop. Pertama-tama, pengguna itu pilih menu belanja. Setelah itu di sistem HelloPad-nya si pengguna merequest. Terus di database langsung dieksekusi. Selanjutnya ke sistem HelloPad, menu shop, pengguna memilih produk. Setelah itu di sistem HelloPad-nya di request. Setelah itu dieksekusi di database. Lalu akan tampil produk di sistem HelloPad. Setelah itu pengguna isi form shop dan sistem HelloPad-nya akan menyimpan produk dan selanjutnya data akan disimpan. Akan menjelaskan tentang diagram activity ruang konsultasi. Pertama, pengguna memulai membuka aplikasi HelloPad, lalu masuk ke home aplikasi, lalu memilih sync up, lalu menuju ke menampilkan from login, lalu ke masukkan username dan password login. Jika berhasil, masuk ke halaman utama. Jika gagal, menampilkan from login lagi. Jika berhasil, masuk ke halaman utama, memilih ruang konsultasi, lalu ke menampilkan pack dokter, pilih konten view dokter dan chat dokter, selesai. Lalu diagram activity ruang penangkaran, pengguna memulai membuka aplikasi HelloPad, menuju ke home aplikasi, lalu memilih sync up, lalu menampilkan from login, lalu masuk ke username dan password login. Jika berhasil, masuk ke halaman utama. Jika gagal, masuk lagi ke from login. Masuk ke halaman utama, lalu memilih penangkaran, menampilkan pack penangkaran, lalu memilih content view penangkaran, chat penangkaran, dan selesai. Masih dengan saya Muhammad Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan tentang login dan sign up. Yang pertama yaitu login. Nah, ketika masuk ke tampilan login, di sini kita disuruhkan memasukkan email dan password. Nah, setelah email dan password dimasukkan, baru kita login. Nah, setelah login, kurang lebih seperti inilah tampilannya. Nah, setelah itu, ketika teman-teman semua belum mempunyai akun, nah, kita ke tampilan sign up. Nah, di tampilan sign up itu ada data diri, masukkan nama, email, dan password. Nah, langsung saja kita masukkan email dan passwordnya. Nah, setelah itu kita sign up. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Tentang penangkaran, yang dimana terdapat lokasi yang sudah terset melalui GPS HP, yaitu ada EvoPad Shop, yang dimana EvoPad Shop ini buka pada jam 8 sampai dengan jam 6. Lalu ada harga 75.000, buka sampai dari Senin sampai Minggu. Peringkatnya 4,5. Penyediaan jasa ada penitipan hewan, adopsi hewan, lalu salon hewan. Lalu juga ada lokasi, seperti pada map Google. Lalu terdapat chat jika ingin lebih
tahu tentang Evo Pet Shop. Lalu ada klinik terdekat, yang dimana ada lokasi yang terset juga dari HP, lalu ada rumah sakit hewan, Palupi, Karovet, dan RS Hewan Dinas Peternakan. Lalu yang rumah sakit hewan itu buka pada jam 8 sampai dengan jam 6. Lalu harganya 75.000, buka sampai dengan Senin sampai Minggu, peringkat 4,5. Adapun tentang klinik rumah sakit hewan ini mempunyai ulasan yang cukup baik. Selain menjadi rumah sakit hewan, mereka juga menjadi tempat untuk praktek dokter hewan bersama. Tak sampai di situ, klinik ini juga menyediakan pet shop buat kamu yang memang membutuhkan barang-barang terkait hewan peliharaan. Adapun juga lokasi. Ya, Aidil Muhammad Zaki. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ini tampilan komunitas. Nah, di sini bisa kita lihat di tampilan komunitas, tampilan awalnya itu di bagian atas itu ada berupa chat box. Nah, di sini para user bisa menggunakan fitur pada chat box di atas, misalnya untuk memposting atau ada keluh kesah atau sebagainya yang ingin dikirim atau diposting. Ini bisa dicontohkan. Nah, di bagian bawah itu kan nampak berupa postingan populer dari komunitas tersebut. Bisa dilihat di bawah ini tampilannya. Yang baru kita posting ada situ apakah kutu kucing bisa menular pada manusia. Nah, itu merupakan cobaan dari tampilan chat box tadi. Nah, selanjutnya di komunitas itu ada berupa fitur teks putar hewan. Jadi misalnya usernya ingin mencari apa sih misalnya penyakit kucing. Nah, di sini bisa dicontohkan. Nah, sini bisa langsung dia tersearching sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, untuk dari kita cari penyakit kucing, sini nampak ada pembedanya ya, dari berupa warna fontnya yang berbeda. Nah, dari teks putar hewan ini gunanya itu untuk memudahkan dari user tersebut. Misalnya kita mengkategori dari seputar hewan tentang hewan apa gitu, misalnya masalah tentang kucing, anjing, burung dan sebagainya. Nah, jadi guna seputar hewan ini untuk memudahkan user misalnya tentang hewan apa yang dia ingin cari atau info tentang hewan apa. Saya Ridwan IPM 215 10231. Di sini saya akan menjelaskan. Terlihat di sini terdapat halaman beranda yang di situ terdapat ruang konsultasi. Di halaman ruang konsultasi tersebut terdapat banyak sekali dokter, yang salah satunya terdiri dari dokter Caca, ortoped hewan. Di sini dokter Caca terdapat harga, pengalaman atau peringkat. Untuk harganya sendiri 100.000, untuk pengalamannya 5 tahun dan peringkatnya 4,5 per 5. Terdapat data diri mengenai dokter hewan tersebut. Dokter Caca adalah dokter hewan yang memiliki minat khusus dalam ortopedi hewan dengan 5 tahun pengalaman. Dokter Caca tersebut pernah berkuliah di Universitas Syah Kuala dan berada Aceh, Banda Aceh. Oke, sir. Terdapat di sini ada ruang konsultasi yang menggunakan web chat, di mana kita bisa menyampaikan apa yang terjadi terhadap untuk mengkonsultasikannya kepada dokter tersebut.
menjelaskan tentang menu shop. Yang pertama, kita akan disuguhkan dengan tampilan jelajah kategori. Di sini karena kita buka semua, maka semua kategori akan terkumpul di sini. Jika kita ingin lebih spesifik seperti anjing, bisa untuk ini vitamin pencernaan untuk anjing, terus tempat makan untuk anjing dan lain-lainnya. Terus kalau misalnya spesifik ke kucing, seperti snack kucing, makanan kaleng kucing dan lain-lain. Kalau kita mau search apa yang ingin kita cari, seperti vitamin pencernaan, kemudian di return akan muncul vitamin pencernaan yang lain dan yang lain-lainnya. Kemudian seperti jika kita ingin membeli keranjang, kita tap keranjang, akan disuguhkan keterangan tentang keranjang. Keranjang tersebut harganya 400.000 dengan rating 2 dari 5 bintang. Kemudian ada 124 orang yang membeli. Kemudian keranjang untuk peliharaan Anda ukuran 42 x 29 x 28 cm. Materialnya berbahan PP, warnanya biru dan abu. Kemudian jika kita ingin beli, kita tap tombol beli dan kita tap keranjang. Misalnya kalau kita sebelumnya nih udah tap snack, makanan kaleng, jadi dia tuh cuman ada historinya aja. Kalau misalnya kita pengen membeli keranjang, kita tap keranjang, kemudian di check out, dan kita langsung terset lokasi kita menurut GPS. Dan jika kita ingin memilih metode pembayarannya, kita tap metode pembayaran dan saya akan memilih COD dan konfirmasi. Setelah itu dipesan. Ini Ridwan akan menjelaskan mengenai pengaturan. Di halaman pengaturan terdapat mengenai bahasa aplikasi, hapus akun, atau tentang aplikasi atau layanan pelanggan. Layanan pelanggan itu antar koneksi dari pelanggan ke admin. Dan di sini terdapat ubah kata sandi, yang dimana jika kata sandi Anda atau akun Anda diketahui oleh orang lain, maka di sini Anda bisa mengubah kata sandi Anda sendiri. Baik. Di halaman profil di sini terdapat nama, email, nomor telepon, dan alamat dan jenis hewan peliharaannya. Di sini untuk halaman nama bisa mengisi nama sendiri atau nama masing-masing, dan Gmail juga menggunakan Gmail masing-masing, dan nomor teleponnya ya nomor telepon masing-masing, dan jalannya sesuai alamat yang tertera di alamat sendiri. Untuk jenis hewan peliharaannya ada mochi, kucing, betina, dan Persia. Dan di halaman profil terdapat kata logout, yang dimana kita bisa keluar dari akun itu, dan untuk login kembali. Dari kelompok kami, jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, mungkin bisa lewat sekolah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.